Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Minhaj Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, memasuki pembahasan yang ke-17, cara menghilangkan syirik. Nah, syirik ini bukan satu masalah yang baru, bukan termasuk hal-hal yang sifatnya ringan, sepele, tapi ini adalah perkara yang besar, masalah yang cukup membuat perhatian kita harus terfokus dan paham tentang syirik, karena betapa bahayanya syirik sehingga dosa semuanya diampuni kecuali dosa syirik kalau meninggal dalam kondisi tidak bertaubat. Ya. Sesungguhnya menghilangkan syirik kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan 3 macam kesyirikan. 3 macam kesyirikan ini adalah kesyirikan yang sifatnya besar, fundamental. Yang pertama yaitu syirik dalam perbuatan Tuhan, yaitu beriktikad atau meyakini bahwa di samping Allah terdapat pencipta atau pengatur yang lain, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi bahwa Allah menyerahkan sebagian urusannya kepada beberapa wali kutubnya untuk mengaturnya. Jadi ada anggapan, keyakinan ataupun juga kepercayaan bahwasanya selain rububiyah Allah yang mengatur alam semesta ini, di sana juga ada yang mengatur. Jadi ini syirik dalam ranah tauhid rububiyah. Jadi ada yang menciptakan selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang menyembuhkan, mengatur segala hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jika diyakini sana ada yang menguasai selain Allah, maka ini jatuh kepada kesyirikan dalam perbuatan. Keyakinan seperti ini belum pernah dianut oleh kaum musyrikin sebelum Islam. Kenapa? Karena memang fitrah manusia ini mengesahkan Allah dalam rububiyah. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan tentang kondisi orang musyrik zaman Nabi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika ditanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, orang kafir Quraisy itu menjawab Allah. Ya. Jadi tidak ada keyakinan rububiyah yang murni kecuali itu juga diyakini oleh orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan ketika Al-Qur'an menanyakan siapa yang mengatur segala urusan, mereka menjawab Allah. Berarti dalam tauhid rububiyah orang kafir Quraisy ini murni, tidak ada penyimpangan. Apa
dalil argumentasi bahwasanya mereka meyakini bahwa semuanya itu adalah Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Salah satunya nih di dalam surat Yunus ayat 31. Wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab Allah tuh. Nah, terkadang di masyarakat kita orang yang sudah tahu tentang syahadat, dia sudah sholat, tapi masih saja menyerahkan urusan-urusan yang hanya Allah saja yang mampu mengurai urusan itu, dia minta kepada selain Allah. Nah, di sini maksud dari letak apa kesyirikan itu. Penulis pernah membaca kitab Al-Kafi fi Radd ala Al-Wahhabi yang pengarangnya seorang sufi. Di situ disebutkan sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu kun, jadilah, maka terjadilah ia. Coba, ini keyakinan apa? Ya, kalau bukan keyakinan yang menyimpang dalam tauhid rububiyah. Padahal ini adalah tauhid yang disebut dengan keyakinan fitrah manusia. Jadi kalau di ranah ini saja sudah rusak, maka sudah barang tentu ya ini kerusakan juga berdampak kepada keyakinan tauhid yang lainnya. Sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang ia nyatakan itu. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakun lalahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Alalahul khalqu wal amru, ingatlah penciptaan dan memerintahkan hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bahwasanya kesyirikan yang pertama yang wajib kita hilangkan adalah keyakinan adanya pencipta, adanya pengatur, adanya yang menghidupkan atau mematikan, yang menyembuhkan ataupun yang menahan, dan yang memberi, ya, yang memberikan manfaat ataupun yang madarat. Keyakinan-keyakinan ini hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang itu ada kerusakan dalam masalah ini, berarti secara fitrahnya pun dia rusak. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Yaitu dengan meyakini bahwasanya rububiyah hanya khusus bagi Allah. Sifat-sifat rububiyah artinya sifat-sifat ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang dekat sedekat malaikat Jibril. Tidak ada nabi yang istimewa dan rasul terpilih melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kemudian kepada dua makhluk yang mulia ini meletakkan kepada keduanya sifat-sifat ketuhanan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Syirik yang kedua yaitu syirik dalam ibadah dan doa. Artinya ini kesyirikan ini terjadi dalam perkara apa? Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Dia beribadah dan berdoa kepada Allah disertai dengan beribadah dan berdoa pula kepada para nabi atau orang-orang soleh tuh. Kan? Dia tahu ibadah itu untuk Allah. Tapi di sisi lain juga dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya apa? Yang menyimpang. Ya, ini menyimpang. Keyakinan dalam masalah tauhid rububiyah tadi adalah yang berkaitan dengan fitrah manusia, bahkan orang kafir Quraisy pun mengikrarkan meyakini tentang rububiyah Allah. Nah, ada di masalah yang sifatnya berkaitan dengan uluhiyah, di mana kaitannya dengan sikap seorang hamba kepada Allah, ya. Ini terjadi juga kepada orang kafir Quraisy kalau ini. Itu kesyirikan dalam perkara ibadah dan doa.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Atau melalui lisan Rasul SAW mengatakan, la'anallaha al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, kesyirikan itu terjadi pada perkara yang sifatnya ibadah. Jadi ibadah itu totalitas hanya untuk Allah, tidak boleh kemudian sekecil secuil apapun diberikan kepada makhluk. Apakah makhluk itu yang paling mulia seperti malaikat Jibril dari kalangan malaikat, apapun dari kalangan manusia seperti Nabi Muhammad, maka kedua makhluk ini tidak layak apalagi yang selainnya. Seperti apa contohnya ibadah itu? Seperti istighotsah, meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada mereka, artinya kepada makhluk, berdoa kepada mereka di saat sempit ataupun lapang. Ironinya justru hal itu kebanyakan kita jumpai di kalangan umat Islam. Kesyirikan dalam masalah ibadah ini justru terjadi di kalangan umat Islam yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tentu yang menanggung dosa terbesarnya adalah syekhnya, gurunya, yang mendukung perbuatan syirik ini dalil dengan dalil apa? Tawasulan. Tawasulan itu boleh, karena ada tawasul yang disyariatkan, ada tawasul yang terlarang. Nyatanya di masyarakat kita, tawasul itu ada unsur-unsur kebidahan dan ada unsur kesyirikan. Karena tawasul adalah bagian dari ibadah, karenanya totalitas harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menampakkan perbuatan syariat tersebut dengan nama lain yang bukan namanya sebenarnya tawasul. Karena tawasul adalah permohonan kepada Allah dengan melalui pelantara. Mau pelantaranya siapapun, apakah Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Muhyi Tasik ya, ataupun juga di Cianjur, mau mama, tidak boleh. Mereka dijadikan sarana tawasul, tidak boleh. Ya, yang boleh tawasul itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, yaitu tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, itu boleh. Tawasul dengan amalan-amalan kebaikan yang kita perbuat boleh. Sebagaimana misalnya tawasulnya orang-orang yang terkurung di dalam guha, ada yang tawasul dengan amal bakti kepada kedua orang tuanya, ada tawasul dengan amanahnya, ada tawasul dengan menghindari dosa. Ini diperbolehkan. Adapun tawasul yang sifatnya dengan melalui pelantara fulan ataupun alan, orangnya yang sudah meninggal, apalagi sudah jauh-jauh di mana, sudah abad-abad tertentu, kemudian kita sebut namanya. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang Rasul contohkan tawasul kepada kita? Ya, harus disebut dengan orang-orang tertentu. Kalau enggak disebutkannya terasa kurang afdol. Nah, ini apa? Tawasul yang terlarang. Seperti ucapan, contohnya ucapan ini di dalam buku ini, Al-madadu ya Rasulullah, ya Jilaniyu, ya Badawiyu, tolonglah kami wahai Rasul, wahai Jailani, maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Badawi, wahai Husain, atau Mama A, Mama B, Kiai A, Kiai B. Permohonan seperti ini adalah termasuk ibadah. Hanya saja berarti ibadahnya bukan kepada selain Allah. Ya.
permohonan permintaan seperti ini ditunjukkan kepada Rasul yang telah meninggal saja tidak boleh. Yang boleh yang kita lakukan kepada Rasul itu salawat dan salam. Tetapi memohon permohonan, wahai Rasul hilangkan corona, hilangkan ini, hilangkan itu adalah yang disebut dengan isti'anah, istighotsah. Ini bagian dari apa? Ibadah. Ibadah itu harus totalitas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighotsah, isti'anah itu termasuk doa. Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, sehingga ibadah ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini diajarkan di dalam setiap salat kita, diikrarkan, diulang-ulang supaya terpatri dalam hati, teringat dalam ingatan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping itu pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah. Permohonan itu hanya untuk Allah. Allah mengatakan wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah lah yang memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian. Bukan nabi, bukan rasul, bukan orang soleh, bukan wali A, wali fulan, wali alan, bukan. Termasuk syirik dalam ibadah adalah syirik hakimiyah, yaitu jika sang hakim, penguasa atau rakyat meyakini bahwa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, atau dia membolehkan diperlakukannya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho, bahkan yakin bahwa hukum yang dia buat lebih bagus, lebih selaras dengan zaman dibandingkan hukum Allah. Ini juga apa? Termasuk dikategorikan syirik. Solusinya seperti apa untuk menghilangkan tauhid, terjadinya kesyirikan di tauhid ibadah ini? Itu memurnikan totalitas ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang ketiga, syirik ini terjadi juga dalam perkara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyifati sebagai makhluk manusia, baik pada nabi, wali atau yang lainnya, dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui yang gaib apalagi yang nampak. Nah, zaman ayeuna loba jelema anu nyanyahoanan ti Allah. Di urang mah anu jentre nampan dukun. Ari bahasa halusna alul hikmah, orang pintar. Nah, kan gitu. Paranormal, padahal apa namanya itu? Sama dukun. Orang yang mengetahui barang yang hilang, yang bisa meraba, menerawang masa depan seseorang. Nah, ini sama, itu disebut dengan apa? Dukun, kahan disebutnya, kuhan, ya. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan sufi dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Ya maklum, karena syekhnya dulu juga seorang sufi ini. Ya, jadi membahas terus tentang penyimpangan-penyimpangan pada mereka. Contohnya adalah dedengkot Sufi Al-Busairi ketika memuji Nabi nih. Kalau memuji Nabi itu tidak boleh, kata Rasulullah, tarfa'uni, menjunjung aku, ya, fauqa manzilati, melebihi kedudukan yang Allah tetapkan kepadaku. Ini ada orang memujinya gini, sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya, dan di antara ilmunya adalah ilmu Lauhil Mahfuz dan Qalam. Lauhil Mahfuz adalah apa?
tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir. Seolah-olah itu sudah dititipkan kepada Rasul. Rasul sendiri nggak tahu kapan wafatnya. Rasul tidak tahu apakah perang 1, perang 2 menang atau tidak tahu. Ini ada orang-orang yang sok tahu. Ada orang yang meyakini bisa menemukan benda yang hilang, barang yang tercuri, bisa menerawang, bisa membaca garisan takdir seseorang, garis jari jemari seseorang. Wah, ini sudah sudah menyimpang. Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan para dajjal yang mengklaim dirinya bisa melihat Rasul dalam keadaan terjaga, padahal Rasul sudah wafat. Lalu menurut pengakuan para dajjal itu, mereka menanyakan kepada beliau tentang rahasia jiwa orang-orang yang bergaul dengan mereka. Kadang-kadang juga mimpi-mimpinya, misalnya taruhlah mimpi lah. Kalau mimpi mah kan bisa saja ketemu, gitu kan? Tapi mimpinya ngawur, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Apalagi bisa melihat Nabi dengan kasat mata, kan kacau orangnya. Ya, seperti itu. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Allah menceritakan tentang kondisi Nabi Muhammad, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, kata Rasul, tentunya aku membuat kebijakan yang kebanyakannya sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemadaratan. Tapi toh nyatanya Rasul pun pernah sakit. Rasul pun pernah diracun. Ya. Rasul pun pernah diruqyah. Artinya bahwa Rasul pun mendapati kemadaratan sebagaimana kita. Rasul pun dalam peperangan berdarah-darah, sampai gigi gerahangnya jatuh, copot, ompong. Ini ada orang yang katanya umat Nabi Muhammad tenerak di kadeh. Apakah mereka mengamalkan satu amalan melebihi amalan yang Rasul lakukan? Apakah mereka lebih bertakwa, lebih beriman, lebih takut, melebihi takut Rasul, sehingga tidak mempan dibacok, tidak bisa digorok dan lain sebagainya? Padahal Rasul perang saja pakai baju besi. Jika semasa hidupnya saja beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib, padahal masih bisa datangnya wahyu. Ya, jika masa hidupnya saja beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib, bagaimana mungkin beliau bisa mengetahui setelah beliau wafat? Dan berpindah ke haribaan Rabb yang maha tinggi, masih konsultasi gitu jeung Rasul. Ya, kan? Tapi ya ngawur gitu juga banyak yang percaya. Ya. Dan di kalangan kita terdapat Nabi yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari, kata seorang sahabat. Maka Rasul berkata kepadanya, da'i hadha wa quli billadhi kunti taqulin. Tinggalkan ucapan ini dan berkatalah dengan yang dahulunya biasa engkau ucapkan. Artinya sahabat ini mengatakan bahwasanya di antara kita ini ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Ringan esok hari. Kan kita juga sudah ada membayangkan esok hari mau ngapain kan? Tapi kata Rasul, saya tidak tahu. Ini ada umatnya yang bisa tahu perkara-perkara gaib, hilangnya barang, hilangnya kendaraan, ya, dan lain sebagainya yang tentunya itu tidak selaras dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari bab ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis ingin menyampaikan satu pesan kepada kita bahwasanya syirik yang paling besar itu terjadi di tiga poin tadi.
keyakinan dalam masalah adanya sifat-sifat rububiyah Allah yang melekat pada makhluknya, sehingga dia meyakini ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, ada yang menyembuhkan selain Allah, ada yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini jelas keyakinan yang kufur, keyakinan yang musyrik. Bahkan orang musyrik di zaman Rasul pun tidak meyakini keyakinan ini. Yang kedua yaitu kesyirikan terjadi pada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Semestinya seseorang ketika sudah meyakini akan kerububiahan Allah, konsekuensinya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tapi nyatanya masih ada orang yang berdoa, meminta, memohon kepada kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat tertentu, wali-wali tertentu, dengan menyajikan, dengan bernadar, dengan berkurban. Yang jelas semua itu adalah bagian dari ibadah. Lalu ia persembahkan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan yang terjadi di sejak zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat. Kesyirikan yang ketiga adalah kesyirikan yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Di antaranya adalah keyakinan adanya yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Jadi kita paranormal, ahlu hikmah, orang pintar, para dukun. Nah, ini adalah jelas para pelaku kesyirikan yang besar, waliyadzubillah. Bagian ke-18, orang yang mengesahkan Allah. Setelah membahas tentang orang-orang yang menyekutukan Allah dan harus dihilangkan keyakinan itu, poin berikutnya penulis membahas tentang orang yang mengesahkan Allah. Barang siapa yang menafikan ketiga macam syirik tersebut, artinya syirik yang berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian ia mengesahkan Allah dengan zatnya dan dalam penyembahan serta berdoa kepadanya, juga dalam sifat-sifatnya, maka dia adalah seorang muwahhid yang bakal memiliki berbagai keutamaan khusus yang dijanjikan bagi orang-orang yang muwahhidin. Seringkali ketika tidak mengenal apa itu syirik, apa itu tauhid, terkadang menjadi salah kaprah dan salah memahami. Yang syirik dikatakan tauhid, yang mentauhidkan Allah disangkanya melakukan kesyirikan. Sebaliknya, jika kita hanya meyakini dan menetapkan seolah satu dari ketiga macam syirik di atas, maka dia bukanlah seorang muwahhidin, tetapi ia tergolong seperti orang yang disebutkan dalam firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyap dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi syirik itu seperti api yang bisa menghanguskan kayu, gak meninggalkan bekas kecuali debunya saja. Demikian juga kesyirikan. Kesyirikan ini ketika dilakukan oleh seseorang, kalau syirik kecil maka akan menggugurkan amalan yang saat itu dikerjakan, sedangkan syirik besar akan menghanguskan semuanya. Waliyadzubillah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la nakunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, niscaya akan terhapuslah amalanmu. Ini satu nih. Seluruh amalan kita ini terhapus. Yang kedua, wala takunanna minal khasirin. Kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya enggak rugi gimana? Sudah beramal A, B, C, sudah menunaikan haji berkali-kali, sudah berpuasa, sudah zakat, toh amalannya habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Jika sudah melakukan tiga kesyirikan tadi, dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk taubat. Hanya jika ia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah, maka termasuk golongan yang mentauhidkan Allah. Kembali lagi, karena itu kita harus terus belajar
dan terus belajar supaya dihilangkan ya sekecil apapun nilai-nilai kesyirikan yang terjadi ya. Apa saja kesyirikan-kesyirikan itu? Di antaranya kita mulai dari syirik-syirik yang kecil saja dulu. Jadi syirik yang kecil yaitu setiap perkara yang dapat menyebabkan kepada syirik besar. Jadi syirik kecil itu adalah benih-benih kerikil-kerikil yang menyebabkan terjadinya gunung kesyirikan. Namun belum mencapai tingkat ibadah kepada selain Allah. Karena itu pelaku syirik kecil itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Akan tetapi ia termasuk dosa besar yang menggugurkan amalan yang baru saja dia lakukan. Contohnya yang pertama misalnya riya. Melakukan perbuatan amalan ibadah karena makhluk, karena manusia. Seperti seorang muslim yang beramal salat karena Allah, tetapi ia melakukan salat dan amalan dengan baik agar dipuji manusia. Nah, yang semacam ini ingin dilihat berarti riya, ingin didengar berarti sum'ah. Atau juga membanggakan setelah dia melakukan berarti ujub. Maka melakukan seperti ini menggugurkan amalan yang telah dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Tuh, syirik kecil saja sudah dikhawatirkan, apalagi syirik besar. Contohnya apa wahai Rasul? Ar-riya. Contohnya riya. Ibadah itu untuk Allah, kemudian dia persembahkan untuk makhluk. Contohnya bagaimana riya itu? An yusalliya rajulu, seorang itu salat, wa yuzayyinu salatahu, diperbagus tuh salatnya itu. Supaya apa? Dilihat orang, berarti riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah idza jazan nasa bi'amalihim, maka di akhirat nanti tatkala Allah mengganjar amalan-amalan mereka, idhabu ilal ladzi kuntum tarawuna fid dunya, ini maneh Allah kepada orang yang kalian ingin riya, ingin dilihat, fanduruha tajiduna indahum jazaan, apa kalian sudah pergi situ mendapatkan pahala atau tidak? Aduh, eta mah kaduhung kabina-bina. Ya, kalau udah di akhirat mah amalan yang diperlihatkan besar kemudian dihempaskan, dihapuskan, pan kaduhung mal bisa diulang deui. Lamun ujian mah moal aya remedial gitu. Nah, itu dosa riya yang sederhana. Contoh syirik kecil yang kedua yaitu bersumpah atas nama selain Allah. Karenanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lan akhlifa, tidaklah aku bersumpah atas nama Allah shadiqan, jujur, ya, lebih aku cintai dibandingkan dengan lan akhlifa kadziban ilallah ahabbu ilayya min an ahlifa shadikan. Jadi maknanya aku bersumpah atas nama Allah tapi dusta, itu lebih aku cintai dibandingkan dengan jujur tapi atas nama selain Allah. Jadi sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Rasul kan nggak boleh. Ya, demi fulan, demi alan, itu juga tidak boleh. Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, sah jalmi anu sumpah atas nama selain Allah maka ia telah berbuat syirik kecil. Heuh kecil-kecil saeutik-eutikna syirik kecil teh eta sabesar-besarna dosa. Yang ketiga itu syirkul khafi, syirik yang terselubung, tersembunyi. Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi dengan ucapan seseorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta,
atas kehendak Allah dan kehendakmu. Luhun teu aya urang mah jiga nama moal jalan. Nah, eta termasuk ucapan yang mengandung unsur kesyirikan. Luhun maneh tadi, ya luhun teu aya maneh, urang bisa kieu kitu. Nah, ini termasuk dikategorikan syirik apa? Syirik kecil yang sudah latah di lisan kita ini seperti itu. Itu tidak boleh berucap seperti itu. Termasuk syirkul khafi, ucapan seorang seandainya bukan karena Allah dan seandainya bukan karena kamu. Kenapa? Karena mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ini juga termasuk syirik kecil. La taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Harus mengatakan jangan ucapkan karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Walakin qulu masya Allah tsumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Itu 3 macam kesyirikan yang sulit kita hindari. Riya, kemudian tadi bersumpah, sumpah orang kita makan jarang latah, kalau orang Arab kan latah. Wallahi ana mah can makan, can salat, karena orang latah. Kita kan enggak terus seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya lamun teu aya maneh jiga moal jadi urang. Nah, itu kan apa? Ucapan-ucapan yang sudah kebiasaan di antara kita seperti itu, ternyata secara hukum agama itu termasuk syirik kecil. Baik, berikutnya. Berikutnya panjang ini bahasanya nih. Masih ada waktu? Masih. Bagian ke-20 fenomena kesyirikan. Ini mah kesyirikan syirik kan sudah dari dulu ya. Jadi kalau ada mirip-mirip di Cianjur ya karena masih di alam dunia. Sama ya. Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam merupakan sebab utama terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum muslimin. Hal itu terjadi karena mereka berpaling dari tauhid, munculnya syirik dalam akidah dan perilaku mereka. Bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di sebagian besar negeri-negeri Islam. Berapa fenomena kemusyrikan justru oleh sebagian besar umat Islam dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Tuh. Dipoles seolah-olah itu ibadah, seolah-olah itu dari Islam. Karena itu mereka tidak mengingkari atau bahkan tidak menolak. Bahkan ini disiarkan seolah-olah ini bagian dari agama. Padahal Islam datang untuk menghancurkan berbagai bentuk kesyirikan atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Di antara fenomena kesyirikan yang terjadi adalah yang pertama, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tampak jelas dalam nyanyian-nyanyian dan senandung mereka yang sering diperdengarkan kepada peringatan Maulid misalnya, atau pada peringatan-peringatan yang lainnya. Ada unsur-unsur di dalam acara tertentu, itu unsur permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penulis pernah mendengar mereka menyanyikan kasidah, ya imamar rasuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi wa fi dunya ya wa akhirati ya rasulullah khudh biyadi ma yubdiluni asran yusran illa kaya tajal hadarah. Wahai impian para rasul, wahai imam para rasul, wahai saudaraku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung. Padahal tempat bergantung itu siapa? Allah As-Samad. Karena Allah As-Samad. Ini jadikan Rasul tempat bergantung. Di mana? Di dunia juga di akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah diriku. Padahal meminta bimbingan hanya kepada
kepada Allah. Tak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan kecuali Engkau. Ini kan sebenarnya doa kepada siapa? Kepada Allah, tapi ditunjukkan kepada Rasul. Kan nggak boleh. Kalau kepada Rasul saja tidak boleh, apalagi kepada selain Rasul komodei gitu kan. Seandainya Rasul mendengar nyanyian di atas, oh, tadi oke Rasul ngadangu di urang mah aya nabi anu terang perkara anu akan terjadi esok hari, ngambek Rasul. Komodei ya mah minta bimbingan, tempat bergantung di dunia di akhirat, ya, tempat meminta dimudahkan segala. Wah, ini kan bukan kepada Rasul, tidak layak. Ini mah harusnya kepada Allah. Jadi seandainya Rasul mendengar nyanyian-nyanyian tadi, ucapan-ucapan tadi, qasidah-qasidah tadi, tentu Rasul akan berlepas diri darinya, sebab tidak ada yang bisa mengubah dari kesulitan menjadi kemudahan kecuali Allah semata. Nyanyian-nyanyian dan pujian-pujian yang sama banyak kita jumpai di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, bahkan mungkin ya di kita mah di qasidah-qasidah ya. Ya, ada salawat-salawat tertentu justru juga apa? Itu ada unsur kesyirikan. Yang kedua, ini rada hese dibaca ieu mah. Fenomena kesyirikan anu kadua nyata mengubur para wali dan orang-orang soleh di atas masjid, atau menjadikan kuburannya sebagai masjid. Pan rame, ya, rame di kuburan teh tempat naon dah? Tempat ibadah, padahal dina kitab Fathul Mu'in. Pesantren mana anu ngaji ta Fathul Mu'in? Si penulis menyampaikan di antara kekeliruan orang-orang itu melakukan ibadah yaitu sholat di kuburan. Sholat sama ke kiblat. Dan ada anggapan bahwasanya sholat di kuburan wali si fulan itu lebih afdol dibandingkan ya. Nah ini di masyarakat orang masih ada keyakinan seperti itu. Padahal di kitab Fathul Mu'in itu dibahas lebih panjangnya itu i'anatut talibin. Nah, i'anatut talibin itu penjelas dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu penjelas dari kitab Qurratu A'yun bi Muhimmatiddin. Ya, walaupun pengarangnya dari India sana, tapi kitab ini dipakai di pesantren-pesantren. Nah, kalau di sarah ku ulama Nusantara mah ada namanya kitabnya teh namanya Nihayatuz Zain. Karya Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Sok we diaos lah eta malah. Ya. Banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam kuburan berada di dalam masjid. Ai kuburan Rasul kumaha? Beda kuburan Rasul mah. Pertama, alasannya tidak ada nabi dan rasul yang meninggal kecuali dikuburkan di tempat dia meninggal. Di mana Rasul meninggalnya di situ, nabi itu di mana? Di kamarnya Aisyah, lini masjid. Zaman baheula mah lini masjid eta. Dan sekarang pun itu tidak dimasukkan ke dalam masjid. Ada apa? Ada sekat. Ada sekat. Dan kalau dipindahkan kuburan Rasul madharatnya lebih besar. Nya entonglah kiai hayang lumkeun maot, istilahna ngeukeun maot kuburanna di Masjid A, Masjid B, atau istilahna wasiat lamun abdi engke pupus pangbangunkeun di luhurna kubah atawa panapi masjid pan teu meunang kitu. Terkadang di atas kuburan itu dibangun apa? Kubah, disiapkeun lampu nikah cangang. Benar tak? Ya. Lalu orang-orang datang meminta pertolongan kepadanya sebagai sesembahan selain Allah. Tak keyakinan dari dahulu gue kadang-kadang lagi ada kesusahan hidup nunggu iktikaf di kuburan fulan atau alan, berkeyakinan bahwa lamun urang dirinya teh sok lamun geus balik teh asa bareung yang segala digampangkeun segala. Ini berarti apa? Salah tujuan
ka kuburan teh. Ya urang ka kuburan teh nyata supaya ngingat ka kematian, lain ngingat masalah kehidupan. Kehidupan geus beda. Udah salah tujuanna. La'ana Allah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Masjid. Naon maksudna masjidnya? Nya eta tempat ibadah. Jadi kumaha pula? Di kuburan mah urang teu meunang ibadah. Pan di hadis lain disebutkan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian ini seperti kuburan. Tadi dilarangannya jangan jadikan kuburan-kuburan itu seperti masjid. Berarti beda antara kuburan, rumah sareng masjid. Ari masjid jempling, poek kadang wasana oge barau. Ari kuburan nih Kak, lampuna ge aduh nih ka lampu senter. Dihias. Nah ini udah berarti ada yang keliru ini dengan dalil. Apakah dalil ini salah atau pemahaman orang atau budaya kebiasaan yang menyimpang? Jika menguburkan para nabi di dalam masjid tidak diperintahkan, artinya henteu meunang, bagaimana mungkin dibolehkan ngubur para syekh dan ulama di dalamnya, dalam masjid? Apatah lagi telah dimaklumi kadang-kadang orang yang dikubur tersebut dijadikan tempat berdoa dan meminta sebagai sesembahan selain Allah. Karena itu ia merupakan sebab timbulnya perbuatan syirik. Islam mengharamkan syirik dan mengharamkan prasarana yang bisa menyebabkan jatuh kepada kesyirikan. Masalah kuburan masalah besar ya. Nanti akan ada pembahasan secara terperinci. Nadar untuk para wali. Sebagai orang ada yang melakukan nadar berupa binatang, sembelihan, harta dan yang lainnya untuk para wali. Nadar semacam ini syirik dan wajib jadi langsungkan, tidak boleh dilakukan. Sebab nadar adalah ibadah hanya untuk Allah. Adapun contoh nadar yang dibenarkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya Imran. Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbi, sungguhnya aku bernazar kepadamu anakku yang ada di kandungan ini supaya menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi kalau nadar ke wali fulan dengan menyembelih domba hideung sareng anu sajabina, nah ini nadar yang tidak boleh. Yang keempat, contoh bentuk fenomena kesyirikan yaitu menyembelih di kuburan para nabi atau wali. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi ataupun wali dengan niat untuk Allah, tetapi ini termasuk perbuatan orang-orang musyrik yang menyembelih binatang di tempat berhala dan patung-patung wali mereka. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la'anallahu man dzabiha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Jadi menyembelih untuk Allah di tempat yang terlarang itu tidak boleh. Apalagi menyembelihnya untuk selain Allah. Anu kalima tawaf di mana? Di Ka'bah tawaf. Tapi aya nu tawaf mengelilingi kuburan nabi atau para wali. Aduh, sareuri juga pararna. Seperti mengelilingi kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Rafi'i, Syekh Badawi, Syekh Al-Husain dan yang lainnya. Perbuatan semacam ini adalah syirik, teu meunang komo di kuburan urang mah gitu. Apalagi ada anggapan bahwa dengan mengelilingi 7 keliling tawaf di kuburan itu ya minimal orang menang berkahna. Nah, kadang-kadang ya. Sawabab tawaf adalah ibadah dan tidak diperbolehkan kecuali tawaf itu sekeliling Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya kalian tawaf di rumah yang tua ini, yaitu Baitullah. Yang keenam, salat menghadap ke kuburan. Salat nama ke Allah tapi menghadap kuburan. Nah, ini adalah sarana yang menyebabkan terjatuhnya kepada kesyirikan. La tajlisu 'alal kubur, teu meunang
duduk-duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan temenang oge menghadap kuburan salatna. Anu katujuh, touring, ka mana tujuan touringna? Ka kuburan. Wisata rohani itu ya. Melakukan perjalanan tur menuju kuburan-kuburan tertentu untuk mencapai keberkahan atau memohon kepadanya adalah tindakan yang tidak boleh. Rasul mengatakan la tushaddur rihalu ila thalathati masajidal masjidil haram wa masjidi hadza wa masjidil aqsa. Bila mun arek tur niat ibadah tidak boleh kecuali ketiga tempat, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jika kita ingin pergi ke Madinah Munawwarah misalnya, kita boleh mengatakan kami pergi untuk berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian sambari salam kepada Rasul, boleh. Ya, tetapi istilahnya kita sampai beberapa hari misalnya ziarah ke kuburan A, B, C, terus balik lagi, terus dengan bacaan tertentu, dengan wirid tertentu. Nah, ke kuburan teh kita kan untuk mengingat kematian. Kalaupun mau ibadah hanya menyampaikan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, engke oge urang nyusul marane gitu. Wa nahnu insyaallah bikumul lahir. Yang kedelapan, berhukum dengan selain yang diturunkan Allah. Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik, seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis yang sahih, yaitu jika menyelisih jika meyakini diperbolehkan. Apalagi kalau dia beranggapan bahwa lebih afdal, lebih bagus, lebih selaras daripada dengan syariat Islam, dan dia mengatakan orang Islam, maka ini sudah dikategorikan jatuh kepada kesyirikan. Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh orang sebagian saya yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran atau hadis yang sahih, seperti fatwa dihalalkannya riba. Ngeus riba teh geus haram, aya anu meunangkeun, ngabolehkeun. Pada Allah jelas-jelas memaklumkan perang terhadap pelakunya, artinya tidak halal. Taat kepada penguasa, ulama, dan syekh, yaitu ketaatan kepada mereka di dalam masalah-masalah yang bertentangan dengan nas Al-Quran ataupun hadis. Syirik semacam ini disebut dengan syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang khaliq. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. Dalam perkara apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Adi bin Abi Hatim, kami enggak menyembah rahib-rahib itu, enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka mengharamkan lalu kalian juga ikuti, padahal Allah halalkan. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian mengikutinya. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada rahib-rahib tersebut. Itu saja jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pekan depan kita akan membahas tentang kuburan dan tempat ziarah. Kuburan dan tempat ziarah insyaallah kita bahas di pekan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada yang mau bertanya? Silahkan ya, Pak. Ya. Kalau kita ya bermakmum pada imam yang memang dikatakan suka keanehan gitu. Apakah boleh apa? Kalau dia jelas kita tahu bahwa dia melakukan praktek-praktek perdukunan, kesyirikan, maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan yang dia datang misalkan tapi tidak tahu sih apa yang dia sampaikan, cuma datang ke sana. Kalau itu kembali kepada hukum asal. Boleh, hukum asal seorang muslim berarti dia seorang yang muwahhid,
Ya, kecuali memang sudah jelas dia melakukan ya praktek-praktek kesyirikan, dia buka praktek perdukunan, maka tidak boleh kemudian kita bermakmum sama dia, nggak boleh. Seperti itu. Ada lagi jemaah? Mengapa? Belakangan ini kan ada jamaah tabligh ya, mengamirkan seseorang, itu bentuknya kesyirikan nggak? Kalau mengamirkan, misalnya menjadikan dia pemimpin ataupun dalam perjalanan, dalam sholat, tidak mengapa. Tetapi kalau misalnya menjadikan dia sebagai pembentuk halal haram, ya, seperti misalnya orang-orang sufi ini, ada sebagian dari sakti sufi itu haram makan daging ayam. Berarti daging ayam kan halal. Dari mana daging ayam itu halal? Pertama, tidak ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, tidak ada unsur kemadaratan pada daging ayam. Diharamkan. Maka ini tidak boleh. Gitu kan. Tapi kalau dia hanya sebatas amir, memimpin perjalanan, mimpin sholat, maka hal itu masih di ranah-ranah yang diperbolehkan. Ya, seperti itu. Baik jemaah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.